Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang akan menjelaskan mengenai materi dinamika fluida. Sebelum lanjut kepada materi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Dede Safrudin, ada Muhammad Zaki Ilham Alim, ada Najwa Nabila Rahman, ada Neng Tisa Nur Mahardianti, ada Fakih Nazrul Hakim, dan ada Muhammad Lutfi. Baik, saya akan menjelaskan pengertian dinamika fluida. Dinamika fluida adalah ilmu yang mempelajari pergerakan fluida, termasuk interaksinya saat dua fluida bersentuhan satu sama lain. Dalam konteks ini, istilah fluida mengacu pada cairan atau gas. Ini adalah pendekatan statistik makroskopik untuk menganalisis interaksi ini dalam skala besar, memandang fluida sebagai kontinum materi, dan umumnya mengabaikan fakta bahwa cairan atau gas terdiri dari atom-atom individu. Konsep utama dinamika fluida, berikut hal-hal yang akan ditemukan ketika mempelajari dinamika fluida. Yang pertama ada prinsip dasar cairan. Saat mempelajari fluida yang bergerak, konsep paling awal dalam mekanika fluida adalah konsep apung saat fluida mengalir. Kepadatan dan tekanan fluida juga penting untuk memahami bagaimana mereka akan berinteraksi. Viskositas menentukan bagaimana batahan cairan adalah untuk perubahan, sehingga juga penting dalam mempelajari pergerakan cairan. Kedua ada mengalir, karena dinamika fluida melibatkan studi tentang gerakan fluida. Salah satu konsep pertama yang harus dipahami adalah bagaimana fisikawan mengukur gerakan itu. Istilah yang digunakan fisikawan untuk menggambarkan sifat fisik dari pergerakan zat cair adalah aliran-aliran, menggambarkan beberapa macam gerakan fluida seperti hembusan melalui udara, mengalir melalui pipa, atau mengalir di sepanjang permukaan. Yang ketiga ada arus stabil dan arus tidak stabil. Jika pergerakan fluida tidak berubah seiring waktu, itu dianggap aliran yang stabil. Sebagai aturan umum, aliran stabil membuat masalah lebih mudah untuk ditangani daripada aliran mudah stabil, yang diharapkan karena perubahan aliran yang bergantung pada waktu tidak harus diperhitungkan. Dan hal-hal yang berubah seiring waktu biasanya akan membuat segalanya menjadi lebih rumit. Yang selanjutnya nomor 4 yaitu aliran pipa dan aliran saluran terbuka. Aliran pipa mewakili aliran yang bersentuhan dengan batas kaku di semua sisi, seperti air yang bergerak melalui pipa. Karena adanya disebut aliran pipa, atau udara yang bergerak melalui saluran udara. Aliran saluran terbuka menjelaskan aliran dalam situasi lain di mana setidaknya ada satu permukaan bebas yang tidak bersentuhan dengan batas yang kaku. Dalam kasus aliran terbuka meliputi sungai, banjir, dan saluran irigasi, sedangkan aliran pipa adalah aliran dalam pipa yang digerakkan oleh tekanan dan gravitasi. Yang kelima, aliran laminar dan aliran turbulen. Aliran cairan yang lancar dikatakan memiliki aliran laminar. Aliran yang mengandung gerakan non-linier yang tampak kacau dikatakan memiliki aliran turbulen. Menurut definisi, aliran turbulen adalah jenis aliran yang tidak stabil. Kedua jenis aliran tersebut mungkin berisi pusaran, dan berbagai jenis resirkulasi. Meskipun semakin banyak perilaku yang ada, semakin besar kemungkinan aliran tersebut diklasifikasikan sebagai turbulen. Selanjutnya ada dapat dimanfaatkan dan tidak dapat dimanfaatkan. Gas umumnya diperlakukan sebagai fluida yang dapat dimanfaatkan karena volume yang mengandung gas dapat dikurangi. Sebagai aturan umum, tidak dapat dimanfaatkan karena bahwa kedapatan suatu wilayah fluida tidak berubah sebagai fungsi waktu saat bergerak melalui aliran cairan. Juga dapat dikompresi, tentu saja, tetapi ada lebih banyak batasan pada jumlah kompresi yang dapat dibuat. Karena alasan ini, cairan biasanya dimodelkan seolah-olah tidak dapat dimanfaatkan. Ada 7 aplikasi dinamika fluida. 2/3 permukaan bumi adalah air, dan planet ini dikelilingi oleh lapisan atmosfer. Jadi ketika benar-benar selalu dikelilingi, cairan hampir selalu bergerak. Dengan begitu, ini membuatnya sangat jelas bahwa terdapat banyak sekali interaksi cairan yang perlu kita amati dan pelajari secara ilmiah. 8.
Nama alternatif dinamika fluida. Dinamika fluida kadang-kadang juga disebut sebagai hidrodinamika. Meskipun ini lebih merupakan istilah historis, sepanjang abad 20, frasa dinamika fluida menjadi lebih umum digunakan. Secara teknis, akan lebih tepat untuk mengatakan bahwa hidrodinamika adalah ketika dinamika fluida diterapkan pada zat cair yang bergerak, dan aerodinamika adalah ketika dinamika fluida diterapkan pada gas yang bergerak. Hukum-hukum dalam dinamika fluida. Terdapat dua hukum yang ada di dinamika fluida, di antaranya hukum kontinuitas dan hukum Bernoulli. Yang pertama, A. Persamaan kontinuitas. Hukum kontinuitas menyatakan bahwa debit air yang mengalir di setiap titik sepanjang aliran selang adalah sama atau konstan. Secara matematis dapat dituliskan sebagai berikut. Q1 sama dengan Q2 sama dengan Q3 sama dengan konstan. Debit atau Q merupakan jumlah volume fluida yang mengalir per satuan waktu, atau secara matematis ditulis Q sama dengan V per T. Volume dapat dicari dengan mengalihkan luas penampang pada selang dengan panjang selang, atau V sama dengan A dikali L, sehingga persamaan debit menjadi Q sama dengan A per T. Panjang selang yang dilalui oleh air bisa didapat dari kecepatan air dikali dengan waktu, atau dengan kata lain, kecepatan adalah panjang selang dibagi waktu, sama dengan L per T, sehingga persamaan debit menjadi Q sama dengan A dikali V. Maka hukum kontinuitas dapat dituliskan menjadi A1 V1 sama dengan A2 V2 sama dengan A3 V3 sama dengan konstan. Nah, selanjutnya ada hukum Bernoulli. Nah, menurut Bernoulli itu jumlah tekanan, energi kinetik per satuan volume, dan energi potensial per satuan volume akan memiliki nilai yang sama sepanjang selang tersebut. Nah, secara sistematisnya hukum Bernoulli itu dapat dituliskan sebagai berikut. P plus 1/2 Pi V kuadrat ditambah Pi GH, yang dimana P-nya itu adalah tekanan, Pi-nya itu adalah massa jenis, V kuadrat itu adalah kecepatan, G itu gravitasi, H itu tinggi, sama dengan konstan. Nah, jika ada fluida yang mengalir di dalam selang yang memiliki ketinggian yang berbeda seperti pada gambar, maka persamaan hukum Bernoulli dapat ditulis menjadi P1 sama dengan P1 P1 plus 1/2 Pi V1 plus Pi GH1 sama dengan P2 plus 1/2 Pi V2 plus Pi GH2. Nah, prinsip Bernoulli ini banyak kita temukan di kehidupan sehari-hari, seperti pada tangki yang bocor, semprotan parfum, bahkan pada pesawat. Nah, aplikasi dinamika fluida pada kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu ada di dongkrak hidrolik. Nah, dongkrak hidrolik itu adalah alat untuk menaikkan kendaraan guna mempermudah pekerjaan reparasi di bagian bawah kendaraan. Nah, prinsip kerja dongkrak hidrolik adalah penerapan dari hukum Pascal yang berbunyi tekanan yang diberikan pada zat cair di dalam ruang tertutup diteruskan sama besar ke segala arah. Tekanan yang diberikan pada pengisap yang penampangnya kecil diteruskan oleh minyak atau zat cair melalui pipa menuju penghisap yang penampangnya besar. Pada pengisap besar dihasilkan gaya angkat yang mampu mengangkat beban. Baik, yang selanjutnya ada hidrometer. Hidrometer adalah alat yang dipakai untuk mengukur massa jenis zat cair. Nilai massa jenis zat dapat diketahui dengan membaca skala pada hidrometer yang ditempatkan mengapung pada zat cair. Dasar matematis prinsip kerja hidrometer adalah hidrometer terapung di dalam zat cair, sehingga berlaku gaya ke atas sama dengan berat hidrometer. Yang selanjutnya ada balon udara. Hukum Archimedes juga diterapkan pada balon udara. Seperti halnya zat cair, udara yang termasuk fluida juga melakukan gaya ke atas pada benda. Gaya ke atas yang dilakukan udara pada benda sama dengan berat udara yang dipindahkan oleh benda itu. Rumus gaya ke atas yang dilakukan udara tetap seperti persamaan sebelumnya, tetapi di sini adalah massa jenis udara. Prinsip gaya ke atas yang dikerjakan udara inilah yang dimanfaatkan pada balon udara. Nah, ini ada contoh soalnya. Yang pertama itu persamaan kontinuitas. Jadi soalnya itu kecepatan rata-rata air pada sebuah selang yang berdiameter 4 cm dan 4 meter per second
hitung jumlah fluida air yang mengalir tiap detik. Nah, kan diketahuinya itu diameter selangnya itu kan 4 cm. Nah, 4 cm itu diubah ke meter, jadi 0,04 meter. Nah, jari-jari selangnya itu rumusnya itu D/2. Nah, D/2 itu kalau diubah ke meternya itu kan jadi 0,02 meter. Nah, kecepatan aliran air V-nya itu 4 meter per second. Kan yang ditanya itu debit aliran dalam M3 per S. Nah, dijawabnya itu kan ada rumus persamaan kontinuitas itu kan A sama dengan Pi kali R pangkat 2. Nah, kan terjawab ini Pi itu kan 3,14. Nah, R-nya itu kan 0,02. Jadi tinggal dikali aja. 3,14 dikali 0,02 M pangkat 2. Nah, jadi hasilnya itu 0,001256 meter pangkat 2. Nah, kan yang ditanya itu debit aliran. Nah, setelah ditemu nih si A-nya ini, jadi langsung dimasukin ke rumusnya. Jadi Q sama dengan A dikali V. Nah, kan A-nya itu tadi ditemuin kan 0,001256. Jadi tinggal dikali sama volume. Volumenya itu tadi terjawab kan 4. Jadi 0,001256 dikali 4. Hasilnya itu 0,005024 meter pangkat 3 per second. Selanjutnya ini ada contoh soal dari persamaan Bernoulli yang dimana sebuah tangki berisi air setinggi 1,25 meter. Pada tangki terdapat lubang kebocoran 45 cm dari dasar tangki. Berapa jauh tempat jatuhnya air diukur dari tangki, yang dimana gravitasinya itu 10 meter per second kuadrat. Nah, kan diketahui tinggi tangki atau disebutnya itu H, itu kan 1,25 meter. Nah, selanjutnya ada tinggi lubang dari dasar tangki H2 sama dengan 45 cm. Nah, 45 cm ini diubah dulu ke meter, yang dimana kita dapatkan 0,45 meter. Selanjutnya ada percepatan gravitasi yang dimana kita dapatkan 10 meter per second kuadrat. Nah, yang ditanyanya itu jarak jatuhnya air dari tangki X. Nah, sebelumnya itu kan kita cari dulu kecepatan air keluar, yang dimana rumusnya itu V kuadrat sama dengan 2 dikali G dikali H1. Kan H1 itu kan tinggi air di atas lubang. Nah, kita tuh jumlahin dulu nih si H1 dan H2 nya itu. Jadi H1 min H2 sama dengan 1,25 min 0,25 sama dengan 0,8 meter. Nah, kalau udah ketemu, kita langsung masukin aja ke rumus-rumusnya. Jadi V kuadrat sama dengan 2 dikali 10 dikali 0,8, maka akan menghasilkan 16 meter per second kuadrat. Nah, V kuadrat ini dimasukin lagi ke rumusnya. Jadi V sama dengan 16 dibagi 2. Jadi kita dapatkan 4 meter per second. Nah, selanjutnya ada untuk mencari H2-nya itu, H2 sama dengan 1/2 dikali G dikali T kuadrat. Nah, T itu adalah waktu yang dibutuhkan air untuk mencapai tanah, second kan. Nah, maka dituliskan itu T kuadrat sama dengan 2 dikali H2. Nah, G-nya itu sama dengan 2 dikali 0,45 meter per 10 meter per second kuadrat. Dari perhitungan itu kita didapatkan 0,09 second kuadrat. Jadi dimasukkan aja nih T sama dengan 0,09 second kuadrat per 2. Jadi dihasilkan 0,3 second. Jadi langsung nih kita kalau sudah ketemu semuanya, kita cari jarak jatuhnya air dari tangki X kan. Nah, rumus X itu X V dikali T. Udah ketemu kan dua-duanya, langsung aja masukin, yang dimana V-nya itu kan kita dapatkan 4 dan T-nya itu kita
kita dapatkan 0,3. Jadi 4 dikali 0,3 itu 1,2 M. Baik, untuk kesimpulannya yakni dinamika fluida memiliki berbagai aplikasi dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari aliran darah dalam pembuluh darah hingga perancangan sistem pipa dan mesin pesawat terbang. Pemahaman yang baik tentang dinamika fluida penting untuk merancang sistem yang efisien dalam berbagai bidang teknik, kedokteran, dan ilmiah lainnya. Sekian, terima kasih.